Desa Polorejo, Tembelang, Jombang. Lokasi dan demografi. Desa Polorejo terletak di Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Desa ini berjarak sekitar 12 km dari pusat kota Jombang. Berdasarkan data tahun 2020, Desa Polorejo memiliki luas wilayah 7,39 km persegi dengan jumlah penduduk 4.923 jiwa. Mayoritas penduduk desa ini bekerja sebagai petani dan peternak. Fasilitas dan infrastruktur. Desa Polorejo memiliki beberapa fasilitas umum, seperti Sekolah Dasar Negeri Polorejo 1 dan 2, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tembelang, Puskesmas Pembantu Polorejo, Balai Desa Polorejo, Masjid Al-Ikhlas, lapangan sepak bola. Jalan desa di Polorejo sudah beraspal dan mudah diakses. Jaringan telekomunikasi dan internet juga tersedia di desa ini. Ekonomi dan potensi. Ekonomi Desa Polorejo mainly based on agriculture and livestock. The main crops cultivated in this village are rice, corn, and soybeans. Desa Polorejo memiliki beberapa potensi wisata, seperti agrowisata kebun melon, agrowisata kebun mangga, wisata alam Sendang Bening. Desa Polorejo adalah desa yang berkembang dengan infrastruktur yang cukup memadai. Desa ini memiliki potensi ekonomi dan wisata yang dapat dikembangkan further. Berikut beberapa poin penting dari ulasan Desa Polorejo. Lokasi, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Jarak dari pusat kota Jombang, 12 km. Jumlah penduduk, 4.923 jiwa, 2020. Fasilitas, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, puskesmas pembantu, balai desa, masjid, lapangan sepak bola. Ekonomi, pertanian dan peternakan. Potensi wisata, agrowisata kebun melon, agrowisata kebun mangga, wisata alam Sendang Bening. Anda juga dapat mengunjungi Desa Polorejo secara langsung untuk merasakan suasana pedesaan yang tenang dan asri. Cerita rakyat Desa Polorejo, legenda Sendang Bening. Di Desa Polorejo, terdapat sebuah mata air alami yang jernih dan menyegarkan, yang dikenal dengan nama Sendang Bening. Konon, sendang ini memiliki legenda yang erat kaitannya dengan Mbah Juminten dan Raden Mas Drono. Legenda Sendang Bening. Pada suatu hari, Raden Mas Drono sedang bertapa di sebuah gua di hutan belantara. Saat itu, dia sedang dilanda rasa haus yang luar biasa. Tiba-tiba, Mbah Juminten muncul di hadapannya dan menunjukkan sebuah mata air yang tersembunyi di balik pepohonan. Mbah Juminten mengatakan bahwa air dari mata air tersebut sangat jernih dan menyegarkan. Raden Mas Drono kemudian meminum air dari mata air tersebut dan rasa hausnya pun hilang. Dia merasa sangat segar dan berenergi kembali. Sebagai rasa terima kasih kepada Mbah Juminten, Raden Mas Drono kemudian membersihkan dan membangun area di sekitar mata air tersebut. Dia juga memberikan nama, Sendang Bening, untuk mata air tersebut. Keistimewaan Sendang Bening. Konon, air dari Sendang Bening memiliki beberapa keistimewaan, seperti airnya tidak pernah kering, bahkan di musim kemarau. Airnya memiliki khasiat untuk menyembuhkan penyakit. Airnya dapat memberikan ketenangan dan kedamaian bagi yang meminumnya. Tradisi di Sendang Bening. Setiap tahun, masyarakat Desa Polorejo mengadakan tradisi sedekah bumi di Sendang Bening. Tradisi ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas limpahan berkah dan panen yang melimpah. Pada tradisi tersebut, masyarakat Desa Polorejo membersihkan area Sendang Bening, memanjatkan doa bersama, dan kemudian menyantap hidangan yang telah disediakan. Legenda Sendang Bening merupakan salah satu cerita rakyat yang masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Polorejo.
Cerita ini menunjukkan nilai-nilai budaya dan tradisi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat desa. Legenda Sendang Bening dapat menjadi daya tarik wisata bagi Desa Pulorejo. Masyarakat Desa Pulorejo dapat mengembangkan potensi wisata Sendang Bening dengan tetap menjaga kelestarian alam dan budaya setempat. Mari kita jaga dan lestarikan cerita rakyat dan tradisi budaya Desa Pulorejo sebagai warisan budaya yang berharga. Misteri Desa Pulorejo, Tembelang, Jombang. Desa Pulorejo, Tembelang, Jombang menyimpan beberapa misteri yang menarik untuk ditelusuri. Berikut beberapa di antaranya. 1. Penampakan sosok gaib. Beberapa warga desa mengaku pernah melihat penampakan sosok gaib di beberapa tempat, seperti di sekitar Sendang Bening, makam Mbak Ali Rejo, dan di area hutan belantara yang masih ada di desa. Sosok gaib tersebut digambarkan sebagai manusia berpakaian kuno, wanita berambut panjang, dan bahkan makhluk halus lainnya. 2. Suara-suara aneh. Suara-suara aneh seperti tangisan, tawa, dan bisikan sering terdengar di malam hari, terutama di tempat-tempat yang dianggap angker. Suara-suara ini membuat warga desa merasa penasaran dan takut. 3. Kejadian mistis. Beberapa kejadian mistis, seperti kesurupan, benda bergerak sendiri, dan kejadian aneh lainnya, pernah terjadi di desa ini. Kejadian-kejadian ini membuat warga desa percaya bahwa desa mereka memiliki kekuatan gaib. 4. Legenda dan cerita mistis. Banyak legenda dan cerita mistis yang beredar di masyarakat Desa Pulorejo, seperti legenda tentang asal-usul desa, cerita tentang Mbak Ali Rejo, dan cerita tentang makhluk halus yang menghuni desa. Cerita-cerita ini menambah aura mistis yang menyelimuti desa ini. 5. Ritual dan tradisi mistis. Beberapa ritual dan tradisi mistis masih dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Pulorejo, seperti ritual untuk menolak bala, ritual untuk meminta kesembuhan, dan ritual untuk berkomunikasi dengan makhluk halus. Ritual-ritual ini menambah daya tarik dan misteri desa ini. Penting untuk dicatat, tidak semua orang di Desa Pulorejo percaya dengan misteri-misteri ini. Ada yang menganggapnya sebagai cerita rakyat dan tradisi turun-temurun, ada pula yang menganggapnya sebagai kenyataan. Misteri-misteri ini menjadi bagian dari budaya dan tradisi Desa Pulorejo dan menarik untuk ditelusuri bagi para pecinta wisata mistis. Mari kita hormati dan lestarikan budaya dan tradisi Desa Pulorejo, termasuk misteri-misterinya, sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia. Bagi para pecinta wisata mistis, Desa Pulorejo dapat menjadi destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Perlu diingat untuk selalu menjaga sikap hormat dan tidak mengganggu tradisi dan budaya setempat. Berhati-hatilah saat mengunjungi tempat-tempat yang dianggap angker di desa ini. Jangan mudah percaya dengan cerita-cerita mistis yang beredar tanpa bukti yang kuat. Selalu hormati budaya dan tradisi setempat. Mbak Ali Rejo, pendiri Desa Pulorejo, Tembelang, Jombang. Mbak Ali Rejo adalah seorang tokoh yang dihormati dan dikeramatkan oleh masyarakat Desa Pulorejo, Tembelang, Jombang. Beliau dianggap sebagai pendiri desa tersebut dan memiliki banyak kisah inspiratif yang masih diceritakan hingga saat ini. Sejarah Mbak Ali Rejo. Informasi mengenai asal-usul Mbak Ali Rejo masih simpang siur. Beberapa sumber mengatakan bahwa beliau berasal dari daerah Madura, sedangkan sumber lain menyebutkan bahwa beliau berasal dari daerah Kediri. Konon, Mbak Ali Rejo datang ke wilayah Pulorejo saat masih berupa hutan belantara. Beliau membuka lahan dan membangun sebuah perkampungan kecil di tempat tersebut. Seiring waktu, perkampungan tersebut berkembang pesat dan menjadi desa yang dikenal dengan nama Pulorejo. Karomah Mbak Ali Rejo. Mbak Ali Rejo dikenal memiliki banyak karomah atau kesaktian.
Salah satu kisahnya yang terkenal adalah ketika beliau berhasil mengalahkan seekor ular raksasa yang mengancam keselamatan penduduk desa. Konon, ular raksasa tersebut sering menerkam penduduk desa dan membuat mereka ketakutan. Mbah Ali Rejo kemudian menantang ular tersebut untuk bertarung dan berhasil mengalahkannya. Warisan Mbah Ali Rejo. Mbah Ali Rejo meninggalkan banyak warisan bagi masyarakat desa Pulau Rejo, seperti pesan-pesan moral tentang nilai-nilai kebaikan dan kebijaksanaan, ajaran tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan, tradisi dan budaya yang masih dilestarikan oleh masyarakat desa hingga saat ini. Makam Mbah Ali Rejo. Mbah Ali Rejo dimakamkan di sebuah tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat desa Pulau Rejo. Makam beliau sering diziarahi oleh orang-orang yang ingin mendoakan dan memohon berkah dari beliau. Mbah Ali Rejo merupakan sosok yang penting dalam sejarah desa Pulau Rejo. Beliau adalah pendiri desa, pemuka agama, dan panutan bagi masyarakat desa. Kisah dan karomah Mbah Ali Rejo masih diceritakan hingga saat ini dan menjadi bagian dari budaya dan tradisi desa Pulau Rejo. Mbah Ali Rejo dapat dijadikan sebagai contoh figur pemimpin yang bijaksana dan adil. Nilai-nilai dan ajaran Mbah Ali Rejo masih relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan saat ini. Mari kita hormati dan lestarikan warisan budaya dan tradisi desa Pulau Rejo, termasuk kisah dan ajaran Mbah Ali Rejo, sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa ikuti video-video saya selanjutnya. Wassalam.